Oke, selanjutnya kita akan mencoba untuk membuat sebuah program nested for, di mana program nested for adalah salah satu dari program perulangan yang menggunakan for-nya lebih dari satu. Dengan kata lain, for di dalam for yang lain. Nah, ketika kita membuat sebuah for seperti ini, maka eksekusi program itu akan dimulai dari for yang terdalam. Yang saya maksud dengan for yang terdalam adalah for yang paling bawah. Sebagai contoh misalnya, di sini ada dua for, maka eksekusi program dimulai dari for J. Jadi saya punya dua for I dan for J, maka eksekusi akan dimulai dari for J. Ketika kondisinya benar, dia akan melaksanakan perintah system out println. Kemudian ketika dia salah, maka dia akan kembali ke for awal, yaitu for I. Begitu juga sebaliknya ketika for I nanti sudah melakukan penambahan, sehingga I yang awalnya 1 menjadi 2, maka dia akan kembali ke for yang terdalam. Ketika benar, dia akan melaksanakan perintah system out println. Ketika salah, dia akan kembali ke for yang di atas dan menambahkan I dengan 1. Kemudian dia akan kembali lagi ke for terdalam, begitu seterusnya sampai didapatkan dua-duanya bernilai false atau salah, maka dia akan selesai. Oke, kita lihat hasilnya. Ketika saya eksekusi, hasilnya adalah 11 untuk baris pertama, 12 untuk baris kedua, 13 baris ketiga, dan seterusnya sampai dengan yang terakhir adalah 33. Kalau kita lihat, di sini ada spasi. Spasi di sini saya menggunakan string, kemudian spasi string. Kenapa bisa tercetak seperti ini? Mari kita telusuri programnya. Jadi pertama kali ketika kita run, for yang akan dieksekusi adalah for yang terdalam. Mungkin saya kasih tanda biru, ini adalah for yang akan dieksekusi pertama kali. For integer J sama dengan 1, J lebih kecil sama dengan 3, J plus plus. Jadi kalau di sini J awalnya adalah 1. Kemudian dia akan melanjutkan apakah J yaitu 1 lebih kecil sama dengan 3. Apakah 1 lebih kecil sama dengan 3? Jika ya, maka dia akan melaksanakan perintah system out println I. I adalah nilai variabel I. Variabel I yaitu nilai I saat ini adalah 1. Yaitu integer I sama dengan 1. Sehingga ketika disuruh mencetak println I spasi J, maka yang akan tercetak adalah I-nya 1, J-nya 1. Kemudian dia akan melaksanakan perintah J++. J++ itu berarti menambahkan nilai J yang awalnya 1 dengan 1. Sehingga saat ini kondisinya adalah J sama dengan 2. Kemudian dia akan ngecek kembali, yaitu apakah J yaitu 2 lebih kecil atau sama dengan 3. Tentu saja jawabannya adalah true atau benar, sehingga outputnya adalah I spasi J. I adalah variabel I masih bernilai 1, spasi J-nya bukan lagi 1, tetapi 2. Sehingga baris kedua akan tercetak 1, 2. Kenapa dia tercetak pindah baris? Karena di sini saya menggunakan print line. Kemudian J++. Awalnya J adalah 2 plus 1, sehingga hasilnya saat ini J bernilai 3, 2 plus 1. Kemudian dia akan kembali mengecek apakah J lebih kecil sama dengan 3. Apakah 3 lebih kecil sama dengan 3? Tentu saja jawabannya adalah true atau benar. Sehingga dia akan melaksanakan perintah
system out println. Apa yang dicetak? Yaitu I spasi J. I-nya saat ini masih bernilai 1 dan J-nya adalah 3. Sehingga akan tercetak 1 spasi 3. Kemudian J++, 3 plus 1. Sehingga kondisi saat ini adalah J-nya 4. Kemudian dia akan ngecek apakah 4 lebih kecil sama dengan 3. Tentu saja jawabannya adalah false, salah. Ketika salah, maka dia akan ke for yang pertama, for terluar. Yaitu for I sama dengan 1, I lebih kecil sama dengan 3, I plus plus. Sehingga kondisinya I sama dengan 1, apakah 1 lebih kecil sama dengan 3? Ya. Kalau ya, I plus plus. Sehingga kondisinya adalah saat ini I-nya bukan lagi 1, tetapi 2. Dari mana 2? Yaitu I plus plus. I yang lama yaitu 1 ditambahkan dengan 1. Setelah itu, setelah for yang terluar dieksekusi, maka dia akan kembali ke for yang terdalam. Yaitu for integer J sama dengan 1, sama. Berarti kita akan mengulangi langkah yang sama, yaitu J sama dengan 1. Kemudian apakah 1 lebih kecil sama dengan 3? Kalau iya, maka outputnya dia akan mengeksekusi perintah systemout.println. Sehingga apa yang tercetak? Yaitu I spasi J. I-nya saat ini bukan lagi 1, tetapi 2 spasi 1. Lakukan hal yang sama untuk J sama dengan 2 dan seterusnya. Yang beda adalah di sini yang tercetak bukan lagi I1, tetapi adalah I2. Begitu seterusnya sampai didapatkan dua-duanya dalam kondisi false atau salah, maka perulangan akan berhenti. Sehingga nanti yang tercetak adalah 11, 12, 13, 21, 22, 23, 31, 32, 33. Ketika kondisinya I3, J3 dan plus 1 sehingga 4, 3 plus 1, 4, maka baik for pertama maupun for kedua dalam kondisi false. Ketika dua-duanya sudah bernilai false, maka dia akan